Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sebelum kita mengkaji secara seksama keadaan tersebut, barangkali perlu Fakir sampaikan bahwasanya di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang penting yang dibebankan Allah kepada kaum muslimin adalah taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri itu pada konteks asalnya merupakan kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila urusan kita ini sudah diatur oleh seorang pemimpin, urusan apapun, maka kita wajib untuk mentaati pemimpin tersebut. Tidak boleh kita membangkang atau melepaskan diri dari seorang pemimpin, kecuali ada sebab-sebab yang mengharuskan kita tidak boleh mentaati, atau ada sebab-sebab yang menjadikan kita harus khurut, istilahnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Nah, di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi Al-Qur'an Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Maksudnya kembalikanlah kepada Al-Quran dan kembalikanlah kepada Rasul atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah SWT, saya ingin sampaikan penjelasan yang disampaikan oleh Imam An-Nasafi di dalam kitab Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil, ya, pada saat beliau menerangkan surah An-Nisa ayat 59. Beliau katakan di dalam kitab tersebut, tafsir An-Nasafi, beliau katakan wadalatil ayatu ala anna ta'atal umaroi wajibah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya taat kepada umar, taat kepada pemimpin-pemimpin itu adalah kewajiban. Tapi di situ ada kriterianya. Idza waqafu al-haq. Jadi idza waqafu al-haq. Jika mereka itu memenuhi hak atau mereka itu berada di dalam kebenaran. Fa'idha khalafuhu fala ta'ata lahum liqaulihi alaihi salatu wassalam la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi taat kepada para pemimpin itu jika mereka itu memenuhi kebenaran atau berada di dalam kebenaran. Tapi jika mereka menyelisihi kebenaran, fala ta'ata lahum, maka tidak ada ketaatan lahum bagi mereka. Berdasarkan sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ketaatan bagi makhluk fi maksiatil khaliq, di dalam kemaksiatan kepada al-khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan Imam An-Nasafi bahwasanya surah An-Nisa ayat 59 itu menunjukkan kepada kita bahwasanya taat kepada pemimpin itu adalah kewajiban, selama mereka itu memenuhi atau berjalan di atas kebenaran. Tapi kalau mereka menyelisih kebenaran, tidak ada ketaatan bagi mereka, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingin persingkat. Dan di dalam tafsir Al-Quranul Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, walihada qala ta'ala in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ay raddul khusumati
wal juhalati ila kitabillahi wa sunnati rasuli fatahakamu ilaihima fima syajara bainahum. Maksudnya adalah kembalikanlah al-khusumat di sini artinya perselisihan dan juga kebodohan, ketidakmengertian itu kepada kitabnya Allah, maksudnya kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hendaklah mereka itu bertahkim itu menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW itu sebagai standarisasi hukum untuk menyelesaikan khusumat, menyelesaikan perselisihan dan juga menyelesaikan ketidaktahuan. Kemudian mereka itu bertahkim kepada keduanya bima syajara bainahum. Jadi pada semua apa yang mereka perselisihkan di tengah-tengah kalian. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Fadala ala annaman, gitu dia katakan. Maka ayat ini disebutkan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir, ini menunjukkan fadala ala anna malamnya yatahaqqaq. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berhukum fi majalin nisa'i ilal kitabi wa sunnati wala yarji'u ilaihima fi dzalika falaisa mu'minan billahi wala bil yaumil akhir. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi ayat ini menunjukkan, maksudnya potongan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir itu menunjukkan kalau ada orang tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ketika mereka berada di dalam nisa perselisihan, ya, dan mereka tidak merujuk kepada keduanya, tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, fidzalika dalam hal itu, falaisa mu'minan billahi, maka orang itu bukan mukmin, bukan beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ciri orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu, kalau dia ada perselisihan, ada khusumat, atau dia tidak mengerti sesuatu, kebodohan kita ini, maka harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nggak ngerti, jangan ngomong dulu. Kalau kita nggak ngerti sesuatu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang berada di dalam perselisihan atau berada di dalam juhalat, jadi kebodohan dan ketidakmengertian, kemudian dia tidak mau kembali kepada kitabullah, kembali kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang dinyatakan oleh Imam Katsir, falaisa mu'minan billahi wala bil yaumil akhir, maka mereka itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada hari akhir. Ini kita ini serius sekali. Jadi makanya kita ini harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau ada persoalan apapun, ada perselisihan apapun, antum semua tidak mengerti satu persoalan, jangan lari kemana-mana, lari kepada Quran, lari kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai rujukan kita. Tidak boleh kita merujuk pada yang lain. Itu kalau orang memang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir. Makanya kalau ada orang berada di dalam nisa, berada di dalam perselisihan, berada dalam khusumat, persengketaan, atau berada di dalam kebodohan, ketidakmengertian, dia tidak mau berhukum pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka orang itu tidak beriman kepada Allah dan hari ila kita billahi wa sunnati rasuli. Maksudnya dalika khairun itu maksudnya
bahwa bertahkim kepada kitabullah dan sunnah Nabi SAW itu adalah sebuah kebaikan. Waruju'u fi fasli nisa'i ilaihima khairun. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW di fasli nisa'i untuk menghilangkan persengketaan, itu adalah kebaikan, itu khair, itu baik. Bahasa muta'amilah, jadi itu bahasa muta'amilah itu wa asanu akibah. Jadi itu sebaik-baik akibat. Jadi dengan nggak usah khawatir begini maksud saya. Cuman itu kadang-kadang kalau kita ini ada persoalan, ya. Kadang-kadang kita sih pengen banget bertaklim kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi kadang-kadang hukum yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW itu tidak kita sukai, nggak cocok bagi kita. Iya kan? Kadang-kadang terbersit keinginan kita untuk tidak berhubung pada Al-Quran dan sunnah. Karena apa? Ini bisa mengganggu kepentingan kita misalnya. Banyak contoh misalnya banyak itu yang saya temui, ada orang punya problem waris, itu pernah ditanyain seseorang ini ada suami istri, kebetulan ini suami istri tidak punya anak, dan istrinya ini masya Allah diberi rezeki yang melimpah oleh Allah, kaya istilahnya istri. Dan sementara suaminya ini, kalau istilah orang Jawa Timur itu mau dekul ya, bonek, jadi apa yang sudah numpang doang gitu ceritanya. Tapi istrinya juga nggak pernah mengeluhkan keadaan sulit. Tapi suatu saat istrinya itu meninggal dunia. Nah, kalau dalam ilmu waris itu suami itu dapat 50% dari harta peninggalan istri. Ya kalau mungkin harta yang ditinggalkan ratusan juta, mungkin keluarga dari pihak istri nggak begitu memperhatikan. Tapi yang ditinggalkan oleh istrinya itu sampai miliaran. Antum bisa kalkulasi kalau misalnya istrinya itu meninggalkan 2 miliar. Dan 2 miliar kan dapat 1 M. 50 miliar. Keluarganya itu bilang begini, enak aja yang kerja anak saya gitu. Ini dia bonek tadi terus dapat 1 miliar, saya enaknya sendiri. Akhirnya nggak mau merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Begini-begini ini nanti nggak baik akibatnya, pasti nggak baik. Karena apa? Yang baik itu adalah kalau ada persoalan, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Karena ini adalah sebaik-baik wa ahsanu ta'wila. Ini sebaik-baik akibat. Jadi jangan nggak usah tergoda tuh. Waduh, nanti kalau saya begini taat pada Allah dan Rasul, ikuti Quran Sunnah, hidup saya nggak enak. Jangan pedulikan itu. Kita yakin kalau kita ngikuti Quran Sunnah pasti kita dapat kebaikan. Nah, Ustaz, nanti kalau saya begini sih saya ngamuk, mertua saya ngamuk, tetangga saya ngamuk dan sebagainya. Ya udah biar. Yang penting kita memang nggak ingin membuat mereka ngamuk. Kita hanya ingin taat pada Allah dan Rasul, ingin merujuk menyelesaikan persoalan saya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini ikhwanillah yang dirahmati Allah. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Kemudian ini saya ringkas saja ya. Ini dijelaskan di dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi. Ya. Ini saya nggak jelas kekecilan nih, ganti-ganti yang biasa bisa nggak? Ini kecil, nggak kelihatan. Bisa disaring. Ya. Laptopnya aneh, nggak tahu. Jadi malah kekecilan terus.
Wa qala Ibnu Uwais mindan wa amma ta'atu sultani fatajibu fi makana lillahi fihi ta'ah. Ini sesungguhnya taat kepada penguasa, taat kepada sultan, orang yang memiliki kekuasaan, itu wajib, fatajibu itu wajib fi makana lillahi fihi ta'ah. Fima pada semua apa kana lillahi fihi ta'ah. Selama di situ ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajibu fima kana lillahi fihi maksiat. Dan tidak wajib mentaati sultan itu fima kana lillahi fihi maksiat. Kalau di dalam perkara itu ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika qulna, ini yang dikatakan oleh Imam Qurtubi. Coba kita lihat di masanya Imam Qurtubi. Ini masa kekhilafan masih ada. Beliau katakan begini. Inna wulata zamanina lata juzu ta'atuhum wala mu'awanatuhum wala ta'dimuhum. Kata beliau gitu. Sesungguhnya para wali di zaman kita ini taat kepada mereka itu tidak boleh. Itu di masa tidak boleh juga muawanah, memberikan saling tolong menolong dengan mereka, dan juga tidak boleh mengagungkan mereka. Wajibul ghusmu ma'ahum maka ghusam, tetapi kita wajib berperang bersama mereka maka ghusam, ketika mereka memerintahkan perang. Wal hukmu min kibalihim, dan juga berhukum itu dari sisi mereka. Jadi maksudnya kalau mereka memutuskan berdasarkan syariat ya tetap harus ditaat. Kemudian di sini disebutkan wa tauliyatul imamah wal hisbah. Jadi menyerahkan kepemimpinan dan juga hisbah. Hisbah itu ini peradilan. Ya, peradilan. Wa iqamatu dzalika ala wajhi syariah. Jadi melakukan yang demikian itu kan dari aspek syariat. Jadi kan kita memang nggak boleh. Ini bayangkan di masa kekhilafan, pemimpinnya namanya Amirul Mukminin, Khalifah mengangkat para wali. Semampang wali itu masih menjalankan syariat, tidak mengubah sendi-sendi syariat di dalam sistem pemerintahan mereka. Kemudian mereka melakukan kefasikan, kita tidak boleh kurus dari mereka. Yang hadis man kariha min amiri syai'an fal yasbir alaihi. Jadi barang siapa di antara kalian yang melihat ada sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya, maka adalah ia bersabar. Jadi kalau mereka ngajak perang ya ikut, nggak boleh nggak ikut. Ini jangan dibayangkan ini ya pemimpin sekarang ya, nggak level istilahnya, nggak level. Maksudnya nggak sama, nggak muat gitu sih. Karena yang dibicarakan oleh Qurtubi di masa tersebut. Dan dia katakan wa in solau bina wa kanu fasaqatan min jihadil ma'asi jasati sholatu ma'ahum. Itu sampai bab sholat itu diperhatikan. Jika mereka sholat bina bersama kita, bahkan fasaqatan, sementara mereka para wali, para pemimpin itu orang fasik, min jihadil ma'asi dari aspek kemaksiatannya, jasati sholatu ma'ahum, maka sholat bersama mereka boleh. Wa in kanu muqtadi'atan, tapi jika mereka itu ahli bid'ah, kata Imam Qurtubi la tajuzu sholat ma'ahum, tidak boleh sholat bersama mereka. Ila ayyakhafu fa yusalli ma'ahum taqiyatan. Tapi jika takut maksudnya nanti dicambuk diapain sama pemimpinnya, maka sholat bersama mereka boleh. Yang ahli bid'ah, kalau ahli bid'ah itu nggak boleh sholat bersama ahli pemimpin yang ahli bid'ah, nggak boleh.
Kalau fasik masih boleh, masih boleh. Tapi kalau bid'ah nggak boleh. Kalau mereka maksain sholat, ya takut karena khawatir kalau nggak sholat nanti di apa-apain itu. Sholat bersama mereka boleh. Tapi takiyah itu sebagai takiyatan. Takiyah itu gini, takiyah itu ya kayak orang apa namanya. Jadi dohirnya itu kayaknya iya, tapi sebetulnya tidak. Pura-pura. Ya kayak pura-pura gitu. Takiyatan. Watu'atu sholat, tapi sholatnya nanti udah diulang lagi. Dan sekarang nggak cuma ahli bid'ah, macam-macam masalah. Sekarang bagaimana beritaan? Kita lanjutkan. Jadi sampai di situ ikhwan fillah. Jadi ini bab taat pada pemimpin itu bab yang sangat serius, sangat penting. Kenapa? Taat pada pemimpin itu nanti erat kaitannya dengan banyak hukum. Akibatnya juga banyak. Dan di dalam kitab Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Syaukani, beliau katakan bahwa ulil amri humul a'immatu wasalatin wal qudatu wa kullu man kanat lahu wilayah syar'iyyah. Ya wa kullu man kanat lahu wilayatun syar'iyyatun wala wilayatun tagutiyatun. Jadi yang dimaksud ulil amri yang disebut dalam surah An-Nisa 29 yang kita harus taat itu adalah a'imah, basaratin, wal qudah. Para a'imah, para imam, pemimpin, kemudian sultan, para qadhi dan setiap orang ya, man kanat lahu wilayah syariah. Setiap orang yang memiliki kewenangan syariah, bukan kewenangan atau kekuasaan togutiyah. Ini enggak ada. Jadi kalau selama pemimpin itu masih dalam wilayah kekuasaan yang sifatnya syariah, maka kita wajib taat pada mereka berdasarkan ayat Al-Quran. Tapi kalau wilayahnya wilayah togutiyah, ya ada ketaatan bagi mereka. Jadi ini prinsip-prinsip dasar. Dan saya ingin sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dirahmati Allah. Jadi berdasarkan penjelasan para alim ulama tadi, itu sangat jelas bahwa pemimpin atau ulil amri yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah ulil amri atau pemimpin, karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang dimaksud ulil amri di situ itu siapa? Apakah umarok atau ulama? Atau dua-duanya, umarok wal ulama? Ada perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang sahih adalah itu adalah umarok, pemimpin atau khalifah, kalau kepala negara, khalifah, taat kepada khalifah. Nah, selama mereka itu berada di dalam wilayah atau sistem pemerintahan yang menerapkan syariah, maka wajib kita mentaati mereka. Tapi kalau sendinya sudah nggak ada, bukan berada di wilayah syariah, maka tidak berlaku itu ayat surah An-Nisa ayat 59. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, "Satakunu umaru fatarikuna wa tuqirun. Faman arafa bari'a wa man angkara salima, walakin man radiya wa taba." Qalu awalan qatiluhum qala ma salam. Dia akan datang para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kema'rufan dan kemungkarannya. Maka siapa saja yang membencinya, maksudnya membenci penguasa yang mungkar, maka ia akan bebas dari dosa. Dan siapa saja yang mengingkarinya, dia akan selamat. Tetapi siapa saja yang ridho di situ ridho, man rodiya, barang siapa yang ridho atau rela dan mengikutinya, maka dia celaka. Maksudnya dia celaka di sini maksudnya tidak terbebas dari dosa, tidak selamat dari siksa. Para sahabat kemudian bertanya, tidakkah kita perangi mereka ya Rasulullah? Tidakkah kita perangi pemimpin yang mungkar itu? Nah,
Nabi SAW bersabda tidak atau jangan. Jadi Nabi bersabda kola la ma sholat, selama mereka masih sholat. Kemudian di dalam hadis dari Imam Muslim yang lain, baginda Nabi SAW pernah ditanya, gila ya Rasulullah, apalan Nabi duhum bisayf? Ya Rasul, apakah kita tidak perangi mereka dengan pedang? Faqala ma'aqamu ikumus shalah. Jangan, selama mereka jangan ma'aqamu ikumus shalah, selama mereka itu masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jadi bedanya sama masolah kan di sini kan pola masolah ya. Kalau yang di sini masolah itu beda sama yang itu ma'aqamu fikumus shalah. Masolah itu selama pemimpin itu masih sholat. Nah, kalau aqamu fikumus shalah itu pemimpin masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Maksudnya kalau ada rakyat yang tidak sholat diberi sanksi, dan pemimpin itu menjamin agar seluruh kaum muslimin yang berada di bawah kekuasaannya itu mengerjakan sholat. Nah, apa jaminannya? Yakni menerapkan sanksi bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi walaupun misalnya pemimpin dia sholat, tapi dia tidak tadi menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak mengerjakan sholat, maka dia akan terkena hadis ini. Jadi maksudnya boleh berangkat gampang ini. Tapi ini terjadi di sistem pemerintahan Islam. Ingin saya sampaikan tadi. Kalau afala nuqatiluhum qala la ma sholat. Ini di dalam hadis yang tadi. Kemudian hadis dari Imam Bukhari yang sampaikan lebih dahulu. Da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqayana faqala fima akhadha alaina an bayana ala sam'i wa ta'ati fi mangshatina wa makruhina wa usrina wa yusrina wa asaratan alaina wa ala nasi al-amru ahlahu illa an tarau kufran tawahan indakum min dhaifihi burhanun. Ini wanita, Masya Allah, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi istilahnya ini kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu kan apa namanya, setelah Al-Quran itu yaitu Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Ini apa namanya, kumpulan kitab hadis yang apa berada di bawah Al-Quran, di bawah maksudnya Al-Quran, kitabullah di bawahnya Allah. Nah, biar Nabi SAW bersabda begini. Ini hadis diceritakan begini. Nabi SAW mengundang kami, da'ana, mengajak kepada kami, fabayana. Lalu kami mengucapkan baiat atau membaiat kepada beliau SAW. Faqala. Jadi faqala fima akhadha alaina. Jadi kemudian mengucapkan baiat kepada apa namanya beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami. Bahwa kami berbaiat kepada beliau untuk selalu mendengarkan fima akhadha alaina an bayana ala sam'i wa ta'ati, untuk selalu mendengarkan dan taat kepada Allah dan Rasul. Fi mangsyatina, baik dalam apa namanya mangsyatina wa makruhina, dalam keadaan kami senang atau dalam keadaan kami benci, wa usrina wa yusrina, baik dalam keadaan kami itu susah maupun dalam keadaan kami lapang. Wa asaratan alaina, dan juga beliau SAW menandaskan kepada kami wa alan nazi al-amru agar kami tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya. Maksudnya tidak boleh kita itu mengambil alih kekuasaan. Jadi maksudnya itu merebut kekuasaan dari seorang khalifah, nggak boleh, mencabut. Misalnya orang tidak boleh jadi pemimpin lagi, ulil amri nggak boleh. Ya. Maksudnya kudeta pada pemimpin yang
khalifah, maksudnya ini bayangin aja di sistem kekhilafan. Kecuali kata Nabi SAW, kecuali kalau kalian telah melihat ada kekufuran yang nyata indakum di sisi kalian minallahi fi burhan, yang dari Allah fi burhan, ada bukti yang didapatkan dari Allah SWT. Jadi maksudnya gini, kalau seorang khalifah Amirul Mukminin itu terjatuh kepada kekufuran yang nyata, maka justru kita diwajibkan untuk apa? Mencabut tadi. Kalau Nabi kan mengatakan alan nasi al-amr, jangan mencabut yang kuasanya, kecuali gitu. Kecuali kalau kamu melihat ada kekufuran yang, berarti kalau ada kekufuran nyata, bahkan harus dicabut, kuasaannya harus dicabut. Nah, ikhwanillah yang dirahmati Allah SWT, saya ingin sampaikan penjelasan ini yang dijelaskan oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi As-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi beliau katakan waktu menjelaskan hadis tadi, ini penjelasan beliau. Qala al-Qadiyyu, berkata Qadiyah, Imam Fudel bin Iyad, Qadiyah, seorang ulama besar. Ajma'al ulama'u ala annal imamata latun aqad li kafirin. Para ulama sudah sepakat bahwasanya imamah, kepemimpinan itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Jadi kalau sekarang bayangin saja misalnya di Jakarta sudah diterapkan syariat Islam, itu nggak boleh itu, haram hukumnya. Itu ijma'nya para ulama, tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. Itu ijma' para ulama. Wa ala annahu law tara'a alaihi kufru unuzila. Jadi gini, para ulama juga sepakat, apa kesepakatan? Ala annahu law tara'a alaihi kufru, seandainya seorang pemimpin itu terjatuh kepada kekufuran, atau maksudnya ada kekufuran melekat pada dirinya, maka dia harus dimakzul. Sulit dari bahasa Arab sebenarnya, dimakzulkan. Qala laqad law taraka iqamatas sholati wa du'ai ilaiha. Demikian juga kalau pemimpin itu meninggalkan penegakan sholat dan seruan yang mengajak kepada sholat, itu harus diunuzila, dimakzulkan. Qala al-Qadiyyu kalau tara alaihi kufrun wa takbirun syar'i aw bid'atun kharaja an hukmin baladi wa saqatat ta'atuhu. Nih, saya sampai. Berkata Qadiyah, seandainya pemimpin itu melekat pada dirinya kekufuran, atau dia ada perlu mengubah syariat, atau dia melakukan bid'ah yang bisa mengeluarkan dia dari hukum wilayah, kekuasaan, maksudnya yang mengeluarkan dia dari kekuasaan tadi, wasaqatat ta'atuhu, maka taat kepada dia terputus, nggak boleh taat. Walajaba 'alal muslimin al-qiyamu alaih, dan wajib atas kaum muslimin al-qiyam alaih. Memang agak serem di malam hari ini. Qiyam itu maksudnya bangkit memerangi mereka. Wa khal'uhu, dan harus mencabut, menurunkan, dimakzulkan. Wa nasbu imamin adilin, dan wajib atas kaum muslimin tadi qiyam alaihi, bangkit, bangkit melawan, harus diganti itu orang kalau sudah jelas-jelas terjatuh kepada tadi kekufuran, atau dia merubah syariat, atau dia melakukan bid'ah yang mengeluarkan dirinya dari wilayah syariat, itu maka dia kaum muslimin wajib apa? Qiyam alaih. Kemudian juga wajib apa? Khal'uhu,
kholqun itu cabut. Nggak boleh dia jadi pemimpin kaum muslimin. Nggak boleh. Kemudian wajib atas kaum muslimin mengangkat imam yang adil, pemimpin yang adil. In amkanahum dalika, jika hal itu memungkinkan bagi mereka. Kalau nggak mungkin gimana? Ya kalau nggak mungkin bisa mencabut dengan ini ya gimana? Fil qalbi, tapi nggak boleh memberikan ketaatan, karena ketaatan itu terputus ketika apa? Pemimpin itu terjatuh pada lautul ali kufrun au taghirun syar'i au bid'atun kharaja an wilayah saqatat ta'atu. Itu ikhwan fillah dirahmati Allah SWT. Nah, ini saya ingin sampaikan penjelasan dari Dr. Muhammad Khair Haita di dalam kitab Al-Jihad wal Qital fi Siyasati Syariah. Jadi gini ikhwan fillah, kalau pemimpin itu terjatuh kepada kekufuran yang nyata tadi, itu kan nggak boleh ditaati. Bahkan kaum muslimin wajib apa tadi al-qiyam, wajib mencopot itu, wajib dicopot. Nah, kekufuran yang nyata itu sebetulnya parameternya seperti apa sih? Jadi pemimpin itu sudah dianggap terjatuh kepada kekufuran yang nyata. Kan baginda Nabi mengatakan wa'ala munazzi'al amro ahlahu illa an tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhanun. Itu hadis dari Imam Bukhari. Kecuali kalau kalian melihat ada kekufuran yang nyata. Nah, kekufuran yang nyata itu sebenarnya apa sih parameternya? Ini dijelaskan oleh beliau panjang lebar di dalam buku beliau. Yang dimaksud kekufuran yang nyata, kata beliau, itu ada 3 parameter. Apa? Yang pertama, kekufuran yang nyata yang terjadi pada diri penguasa itu sendiri. Jadi para ulama berpendapat mengenai wajibnya munaza'ah. Enggak usah saya itu ya, sebutin itu ya. Dalam tanda kurungnya, mau agak serem hari ini. Jadi wajibnya munaza'ah dari penguasa yang telah keluar dari Islam. Itu semua ulama sepakat. Kalau sekarang malah mau diangkat itu, malah kembali kan? Katanya malah nggak ada dalilnya, nggak ada fatwa ulama yang melarang. Dan masya Allah tenang. Nah, dalilnya tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bima akhadha alaina an bayana ala sam'i wa ta'ati bimang syahina wa makrihina ila lahir. Jadi kalau pemimpin misalnya gini, pemimpin khalifah muslim awalnya dan murtad dari Islam, itu kekufuran yang nyata. Nggak boleh taat, wajib di munaza'ah. Katanya kalau mereka memerangi kita nggak mampu ya, tadi fatwanya Imam Bukhari lihat imam kanahu dari jika itu membunuh. Kalau nggak mungkin gimana? Harus dengan cara yang lain. Kira-kira jelas ya yang pertama ya. Jadi pemimpinnya itu kufur. Kufur itu tidak harus gini iman-iman, jangan sampai keliru ya. Orang kafir, orang murtad dari Islam, jadi orang muslim menjadi kafir, itu bukan misalnya orang muslim terus pindah agama jadi Kristen atau Yahudi atau Buddha, enggak begitu aja. Kalau itu kan udah jelas itu. Tapi kadang-kadang masyarakat kita itu menganggap orang yang namanya murtad dari Islam itu kalau pindah ke agama Kristen, Yahudi, Buddha, Nasrani atau yang lain. Padahal orang itu kalau meyakini, mohon maaf, sekularisme ya sama aja. Meyakini sosialisme, meyakini gitu ya, sampai etikot benar gitu. Termasuk demokrasi harus hati-hati. Kalau demokrasi yang hakiki diyakini bahwa kekuasaan tertinggi buat hukum di tangan rakyat, kalau itu diyakini benar kayak gitu, nggak menyimpang dari Islam, itu pun juga sudah dianggap menyimpang dari Islam, keluar dari Islam. Nah, ini ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Yang pertama, jadi kekufuran yang nyata itu
terlihat pada diri penguasanya sendiri. Ini apa? Murtad dari Islam. Jadi kayaknya kalau orang itu jadi sosialis atau sekularis itu nggak dianggap apa ya, nggak dianggap buruan gitu. Saya agak khawatir itu. Itu harus antum sampaikan. Karena apa? Kita tuh kasihan ya kalau saudara kita itu sampai dia itu sudah bukan mukmin tapi merasa masih wah itu celaka 12 itu kalau mungkin enggak hanya 12 itu. Jadi mata. Gimana saya pun? Ya misalnya orang Ahmadiyah gitu, misalnya awalnya Muslim terus jadi Ahmadiyah itu murtad dari Islam. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, zakat dan sebagainya. Dan yang kedua, yang kedua itu kekufuran yang nyata yang terjadi pada individu kaum muslimin karena kemurtadan mereka dari Islam. Namun hal ini tidak diingkari oleh penguasa. Gitu. Jadi kalau ada seorang penguasa dan melihat rakyatnya pada tersesat semua, murtad dari Islam, Muslim keluar dari Islam, atau mengikuti ajaran-ajaran sesat, ajaran kufur, penguasanya diam, ya, enggak mencegah mereka, enggak melakukan tindakan, bahkan kemudian melegalkan misalnya, melegalkan kekufuran itu, meskipun dia bukan murtad dari Islam, maka penguasa itu terjatuh kepada kekufuran yang ini harus hati-hati. Misalnya kalau LGBT ada nih, LGBT ada, malah dilegalkan, dibiarin aja, nggak ditindak dengan tegas. Ahmadiyah juga nggak ditindak dengan tegas, padahal itu jelas-jelas keluar dari Islam. Bahkan kemudian banyak masyarakat yang ikut di situ, penguasanya diam, nggak bereaksi sama sekali, bahkan misalnya melegalkan, berarti penguasa itu terjatuh kepada kekufuran yang nyata. Meskipun dia masih menyandang predikat seorang Muslim. Iya, dianggap kekufuran yang nyata. Meskipun diri pribadinya masih belum kafir. Kemudian yang ketiga, kekufuran yang nyata itu berasal dari sistem pemerintahannya. Itu kata Dr. Muhammad Khair Haika. Yakni apa? Ketika penguasa tersebut menegakkan sistem pemerintahan di atas akidah kufur, itu kekufuran yang nyata. Kalau pemimpin itu jatuh kepada kekufuran nyata, ya nggak boleh ditaati. Terus kemudian, jadi ketika penguasa tersebut menegakkan sistem pemerintahan di atas akidah kufur, walaupun penguasa itu belum dianggap kafir. Jadi gitu. Ketentuan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang menuturkan wajibnya tadi merebut kekuasaan dari penguasa jika telah tampak kekufuran yang nyata. Frase kekufuran yang nyata yang terdapat di dalam nas-nas tersebut tidak hanya diterapkan kepada penguasa yang jatuh kepada kekufuran maupun kepada selain penguasa, tetapi juga bisa diberlakukan pada sistem pemerintahan yang ditegakkan di atas akidah kufur. Misalnya ateisme, sekularisme dan seterusnya. Begitu Ikhwanillah. Jadi ini yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Khair. Terus bagaimana penguasa-penguasa sekarang? Ya antum juga bisa melihat sendiri. Jadi memang sejak awalnya itu sudah bukan berdasarkan sehingga kalau tadi misalnya ada saudara-saudara kita yang tadi berhujah dengan surah An-Nisa ayat 59, itu sesungguhnya hujahnya tidak menemukan sedikit pun alasan, jadi tidak menemukan dalil sedikit pun. Karena para ulama sudah memberikan penjelasan yang saya pikir sudah sangat-sangat jelas. Baik, mungkin barangkali ini sekedar pengantar pada